Jadi di kelas student ini sekarang kita lihat ada 3 variabel, di mana 2 variabel yang pertama itu bertipe primitif, sedangkan variabel yang ketiga ini merupakan variabel yang memiliki tipe berupa kelas. Ya, ini tipe atribut advisor ini memiliki memiliki tipe yang berupa kelas, yaitu kelas profesor. Oke ya, jadi kelas profesornya sudah ada, sehingga kelas advisornya ini langsung bisa dituliskan seperti ini. Bagaimana kalau si kelas profesor ini belum ada? Saya hapus ya, saya hapus kelas profesor. Ini akan menyebabkan ada error ya. Dia akan menyatakan bahwa wah, kelas profesornya tidak ada. Ya, dia akan menyarankan bahkan ya create class professor in package class object ya. Jadi karena nggak ada di sini kelas profesor, maka dia menjadi error dan menyarankan buatlah kelas profesor. Nah, errornya adalah cannot find symbol ya, dia tidak menemukan profesor. Karena itulah kita bisa membuat, harus membuat kelas profesor ini. Nah, dengan membuat kelas yang barebone ya, kosong melompong seperti ini saja, kelas student sudah menjadi tidak error ya, meskipun kelas profesornya masih kosong, nggak ada isinya, tapi kelas student ini baik-baik aja, nggak masalah ya, selama kelas profesornya tercantum ada di package, kelas, dan objek. Sampai sini kebayang ya, sampai sini ngerti bahwa oh, yang penting ada kelas profesornya. Oke, nah sekarang kita lihat kenapa ya di kelas main test ini error. Karena di kelas main test ini kita bikin kelas profesor, ada name-nya, ada lecture ID-nya. Sementara di sini kosong ya, nggak ada apa-apanya, sehingga dia menjadi error. Gimana biar nggak error? Ya tentu saja kita berarti harus melengkapi kelas profesor ini dengan name, string. Ini ya. Dan private string, apa sih? Lecture ID ya. Lecturer itu artinya pengajar ya, ID pengajar. Kita lihat di sini. Namanya lecturer ID ya. Oh masih error? Iya, karena ini ada set dan get. Dia perlu set. Setnya belum ada semua ya. Berarti di sini kita harus membuat yang namanya set dan get. Karena ini sudah pertemuan 3 ya, saya akan memberi tahu caranya. Kalau di NetBeans ya, kita bisa melakukan apa? Insert code ya. Apa yang diinsert? Setter dan getter. Klik. Kita tinggal checklist generate. Langsung kan codingannya muncul ya. Ini sebetulnya nggak tahu nih udah boleh apa belum ya, karena kalian biar familiar harusnya ngetik, biar hafal set get. Tapi saya kasih tahu cara cepatnya supaya supaya cepat ya, supaya semangat. Oh ternyata kalau pakai tools banyak yang bisa di-explore sehingga mempermudah. Sekarang kelas main test menjadi tidak error lagi karena sudah ada set name, sudah ada set ID ya, sudah tidak ada masalah. Oke. Nah, ini sekarang fokus kita adalah bagaimana kelas student ini memiliki atribut bertipe advisor, memiliki atribut advisor bertipe profesor. Oke. Gimana caranya pemanfaatannya? Saya lupakan dulu ya yang main test ini karena ini latihan untuk membuat objek, jangan dihapus-hapus, biarin aja. Kita juga punya main test 1, ini untuk tadi ya, untuk belajar referensi.
Nih, materi variabel referensi. Kalau ini saya tulis dulu di sini ya. Materi kelas dan objek ya. Supaya ini tidak hilang dan tidak numpuk-numpuk di sini nanti bingung, kita bikin baru aja lagi ya kelas main-nya. Ini udah main 1, berarti saya mau bikin main test 2. Ini sih style saya aja ya, bahwa kalau untuk satu materi kita pisahkan main-nya supaya tidak bingung. Dan saya masih ngetik ya. Sebetulnya bisa cara cepat juga, tapi saya sengaja public static void biar hafal. Kita mau ngapain sekarang? Kita mau bikin kelas student ya, tapi ada advisor-nya. Gimana caranya? Nah, sekarang kita lihat dulu kelas student. Ini dulu lah. System out dulu ya. Materi objek referensi ya. Kita lihat objek sebagai atribut ya. Oke, sekarang saya mau bikin aja satu aja ya, objek std student, std 1 ya, sama dengan new student. Kita lihat kalau saya ngetik std1, NetBeans dengan baik hatinya akan memperlihatkan ada metode apa saja yang dimiliki oleh objek tersebut. Ada getName, ada student ID, ada display ya, ada setName, ada set student ID. Oke. Saya mau setName dulu ya, supaya sementara hanya name dulu aja ya yang kita fokuskan supaya mudah. Misalnya namanya Budi, biar gampang. Lalu saya mau tampilkan, berarti kalau ditampilkan, print ke layar. System out, print line. std1, udah tahu ya caranya ya, objeknya dulu kan, titik, lalu carilah getName. Nah, ini caranya ya. Kita jalankan dulu ya, supaya pede, supaya yakin bahwa tidak ada error. NetBeans saya agak lambat, begitu dia dieksekusi, dia nyari semuanya ya, sampai saya harus nunggu dulu gitu. Jadi kita kasih contoh ya, ini contoh dulu dengan satu objek dan satu atributnya ya. Nanti kita melihat apa kaitannya dengan si profesor. Nah, ini baru selesai buildingnya ya, baru 50% ini. Ini NetBeans saya terlalu tinggi kayaknya versinya sehingga lamban sekali ya untuk menampilkan Budi aja nih. Nama student Budi. Lama banget ya. Oke. Nah, kalau atribut pertama udah muncul, saya mau kopas untuk si
ID dulu ya. Kita lihat di student ada apa sih? Student ID. Kebetulan sama-sama string. Kok student ID? Sorry. Bener ya, student ID. Bener ya, student ID. New student, ini. Oke. Kenapa Setnya, dia? Bu. Oh iya, pinter kamu. Set. Nah, tuh ya. Nah, gitu. Terima kasih. Oke. Udah ya. ID-nya kebetulan string, udah kita isi angka sembarangan. Terus pengen masukin advisor sekarang. Advisor itu, ini kan udah biasa ya, ini kayak kemarin, kayak minggu lalu. Objek student, ada namanya, ada ID-nya. Sekarang saya pengen tambahkan ada walinya, nama walinya. Wali, kalau kita lihat tipenya itu adalah profesor. Bagaimana mengisi wali di sini? Ada yang tahu caranya? Sebetulnya mirip aja sama yang di atas ya, tapi masalahnya belum ada ya. Set wali, get wali, wah belum ada. Berarti jangan lupa di kelas studentnya kita lengkapi dulu. Belum ada nih set sama get-nya. Cara melengkapi gimana? Saya beri cara cepat ya, tinggal mungkin udah bisa semua nih, insert code aja ya. Setter getter. Ya. Generate. Nih, jadi sekarang sudah punya get advisor sama set advisor. Tolong diperhatikan. Nah, inilah yang kita harus pelajari bersama dengan seksama. Kita lihat ya. Untuk set advisor, parameternya bertipe advisor. Untuk get advisor, return type-nya juga bertipe profesor. Bisa melihat perbedaannya bandingkan dengan student ID. Di student ID, parameternya bertipe string. Sedangkan di get student ID, return type-nya bertipe string juga ya. Kalau ini kok bertipe profesor? Ya, karena kita sedang belajar objek sebagai tipe. Maka di sini kita mau ya, ada set advisor. Nih, ini ya. Kopas dulu ya. Nah, ini gimana caranya untuk mengeset? Kalau mengeset string, kita tinggal tuliskan aja Budi, tinggal tuliskan saja angka 1, 2, 3, 4, oke? Tapi ini kan mintanya bertipe advisor. Maka, perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Kita harus membuat dulu objek profesor. Contohnya gimana? Profesor, apa ya? P aja ya, P1 sama dengan new pro. Oke. Nah, sehingga kita sudah memiliki objek P1. Maka di sini kita tambahkan P1. Gitu ya. Oke. Nah, disinilah mulai
oriented itu mumet, ya, pusing ya. Tapi sebetulnya nggak pusing, gampang banget. Kita lihat slide yang terakhir ya, yang composition itu nanti kita lihat lagi. Jadi dalam objek ada objek lagi. Konsepnya cuma gitu kok. Nanti di dalam objek itu ada objek lagi, boleh ya. Jadi kalau di objek oriented itu dalam kita punya tipe bertipe kelas ya, punya atribut bertipe kelas. Jadi nanti ada komposisi dalam sebuah objek, ada objek lagi. Nanti ada di dalamnya ada objek lagi, bisa gitu ya. Nah, itulah codingan atau pemrograman berorientasi objek. Mudah-mudahan sudah pernah disinggung-singgung ya pada Daspro, pada Alpro. Kalau belum sama sekali, ya sekaranglah kita belajar ya. Dan nanti kan ini udah direkam nih, kamu bisa mengulang kembali, melihat kembali sebetulnya codingannya seperti apa sih. Nah, kita lihat ya, jadi kita lihat nih P1, kita jalankan dulu ya. Kalau yang sebelumnya sudah muncul nih, nama student Budi, ID student 1234. Aduh, ini bahasa Inggrisku. Mau Indonesia, mau Inggris sih. Jelek banget ya ininya. Student name ya. Student name. Kalau ini student biar rapih ya. Oke. Nah, sekarang kita jalankan. Apa yang kira-kira terjadi? Dan kita harus nunggu lama banget ya. Lemot ya, kita berdoa semoga tidak error, semoga tidak ada error, semoga compile berhasil, running berhasil, kita berdoa gitu ya. Ini baru scanning project ya, baru 50%. Lama banget. Nggak tahu di tempat kalian, mudah-mudahan lebih cepat. Saya lama banget. Nah, sudah muncul sekarang. Aduh, berantakan ya. Saya rapiin dulu. Student ID. Saya running lagi ya. Sambil running, kita berharap tidak ada error. Ini codingan pendek, runningnya aja lama ya, apalagi kalau panjang. Makanya saya mau ganti NetBeans-nya kelihatannya. Nggak apa-apa ya, sudah building berhasil. Ini terlalu canggih ya, saya udah pakai Apache NetBeans. Jadinya begini. 8 detik untuk mengeksekusi berapa baris program nih, dikit banget. Oke. Nah, ini udah muncul ya. Jadi kita belajar materi objek sebagai atribut ya. Kita sudah memunculkan student pertama kita yang bernama Budi dengan ID 1234 dan kita ingin memunculkan advisornya Profesor P1, tetapi yang muncul adalah seperti ini. Kenapa munculnya seperti ini? Kenapa coba? Karena kita memunculkan objek profesor P1 ya. Kita pengennya yang ditampilkan adalah namanya ya. Maka seharusnya sampai sini paham ya. Ini udah berhasil, program kita nggak error, tapi kita nggak bisa nampilin profesornya. Maka sebetulnya kita ini seharusnya ketika mau menampilkan profesor, maka ya di sini ya ketika get profesor, kita harus lihat lagi apanya yang mau ditampilkan. Kalau kita ingin menampilkan name-nya, get name. Kalau kita ingin menampilkan ID-nya, maka kita get ID. Bisa lihat ya di sini, kok salah, harusnya apa sih? Kalau bingung, kita titik, nih lecture ID. Nah, sekarang udah bisa lihat ya bahwa kan ada objek dalam objek. Jadi menampilkannya pun juga, lihat nih, ini objek student. Lalu di dalamnya ada advisor. Lalu kita panggil atributnya, mau name atau ID. Sehingga bertahap seperti ini. Inilah yang disebut objek sebagai atribut. Ya, jadi kita lihat
Kalau yang string biasa aja get name, get ID. Tapi begitu profesor ini kan kelas ya, maka cara memanggilnya tidak bisa langsung get profesor begitu saja, tapi kita harus tambahkan lagi get name-nya atau get ID-nya. Kurang lebih seperti ini. Oke, dan kita jalankan sekarang. Sambil menunggu berjalan, kita bisa minum dulu, bisa ngemil dulu ya. Masih belum muncul juga ya. Sabar. Ini sudah 50%. Mudah-mudahan tidak ada error. Sebetulnya kalau dari sintak nggak ada error ya. Tidak ada merah-merah, tidak ada error. Oke, tidak ada error. Alhamdulillah. Tapi gimana nih? Get advisor, oke, yang muncul ini. Masih ingat nggak ini kode-kode angka ini yang minggu lalu kita demokan ya? Itu alamat tempat memori itu tinggal ya. Jadi angka-angka ini alamat memori. Karena kita menampilkan objek profesor belum memanggil atributnya. Atributnya itu get name sama get lecturer sudah berhasil nih dipanggil, tapi kenapa nul? Ini nul karena ya profesor ini baru diinstansiasi, baru new aja. Tetapi P1 ini belum pernah di-assign namanya. Sekarang saya langsung aja ya, karena dia nul, berarti saya langsung P1 set name. P1 set ID-nya misalnya 193 193.002. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa si profesor ini setelah diinstansiasi ya jangan lupa seperti biasa aja harus dilengkapi atributnya supaya tidak nul. Jadi ibaratnya objek ketika di-create, dia belum punya nama, belum punya value apa-apa, kita isi dulu dengan set seperti ini. Setelah lengkap, barulah kita, saya balik ya codingnya ya, jadi kita lengkapi dulu, baru kita set. Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa P1 sama dengan new professor, pset name Miss Rima, lalu ID-nya 193.001. Ini sudah ada objek P1. Lalu P1 ini kita set ke dalam std1. std1 ini adalah student. Sehingga ketika kita ingin menampilkan, maka cara menampilkannya adalah advisor name ya. Kita tambahkan ini advisor ID. Jadi caranya kita lihat ya. Pertama objek studentnya dulu tentu saja karena objek yang utamanya itu adalah objek student. Kemudian kita masuk ke get atribut advisor, sementara advisor itu kan objek. Jadi kita get lagi apanya yang mau ditampilkan. Kalau nama berarti get name. Kalau lecturer berarti get lecturer ID. Sehingga kita bisa punya codingan seperti ini. Ya, jadi ada nama siswanya Budi, ID-nya 1234. Nama advisernya Miss Rima, ID-nya Miss Rima 193.001. Cara pengkodingannya seperti ini. Oke, nah inilah object oriented ya, di mana kita perlakukan objek itu sebagai atribut sehingga ada objek di dalam objek.
Mudah-mudahan tidak bingung ya, karena kalau yang atas ini biasa aja ya. Objek punya atribut name sama ID, keduanya string, ya sudah kita instansiasi, kita set, kita tampilkan. Tapi begitu advisor wali, dia bukan string, dia bertipe profesor. Maka dia bertipe sebuah kelas. Sehingga atribut tersebut berupa objek. Maka dia harus diperlakukan seperti objek pada umumnya ya, pada dasarnya, yaitu harus diinstansiasi dulu, lalu di set name, lalu di set ID-nya, barulah kita P1 ini sudah lengkap ya, di set ke std1. Setelah itu cara menampilkannya juga tidak bisa langsung get advisor, harus get advisor lalu ada get name, ada get lecture ID. Inilah materi mengenai objek sebagai atribut. Oke, nah sekarang kita latihan ya atau diskusi. Saya mau melihat codingan kalian seperti apa supaya kita bisa diskusikan sebelah mana yang belum pahamnya.